Apa kabar para peserta mata kuliah multimedia pembelajaran? Saya akan menegaskan lagi bagaimana cara mengembangkan multimedia, karena ini sudah melewati pertemuan yang ke-8 ya. Jadi ini merupakan pengingat bahwa kita punya refleksi untuk membuat sebuah paparan tentang kemajuan pengembangan multimedia Anda. Namun untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya yang mungkin saja perlu kita ulas kembali karena kita sedang mengalami krisis dengan PSBB ya, pembatasan sosial. Maka saya tegaskan lagi untuk mengingat atau mengulas memori Anda tentang multimedia. Nah, multimedia bisa digunakan untuk pendidikan pada porsi-porsinya. Yang pertama adalah bahan ajar. Jadi ketika seorang guru, dosen, tutor mempunyai bahan ajar, dan bahan ajar ini punya hyperlink yang sangat banyak, punya file-file pendukung, maka bisa dijadikan sebagai multimedia. Ini salah satu ide dalam mengembangkan multimedia. Yang kedua adalah media pembelajaran. Bisa jadi itu berbentuk video, aplikasi, podcast, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah alat bantu pembelajaran. Hampir sama dengan bahan ajar, alat bantu pembelajaran dalam multimedia bisa kita gunakan untuk memberikan instruksi jarak jauh pada distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir adalah pusat informasi. Dengan multimedia, kita bisa membuat seperti model iklan layanan masyarakat, di mana informasi ini memuat materi-materi yang berguna bagi masyarakat dan bisa digunakan atau diterapkan dalam ruang lingkup yang luas. Sebagai contoh, saya akan menerapkan model Philips yang paling sederhana. Dan bagaimana cara model ini diterapkan? Yang pertama kita lihat Philips itu menganut beberapa fase. Kedua, kita mengumpulkan aset-aset dari judul multimedia yang sudah kita tentukan. Berikutnya adalah membuat flowchart. Berikutnya kita bisa menyusun template-nya supaya nanti sama di setiap tampilan itu sama. Yang kelima adalah kita menggabungkan dengan aset. Jadi template digabungkan dengan aset. Terakhir menjadikannya sebagai multimedia. Model Philips terdiri dari 3 secara sederhana. Ada langkah awal, langkah pengembangan, dan langkah akhir. Langkah awal inilah mencapai pada aset hingga ke flowchart. Selanjutnya setelah flowchart, kita mengembangkan template hingga menyusun menjadi multimedia yang siap digunakan. Kemudian langkah akhirnya adalah membuat sebuah packaging. Beberapa aset untuk multimedia seperti yang saya minta kemarin. Yang pertama adalah dikumpulkan di dalam sebuah folder. Beri nama sesuai dengan pokok bahasannya. Jika Anda mengupas satu mata pelajaran atau satu tema, maka tema itu terdiri dari beberapa pokok bahasan. Masukkan aset-aset itu ke dalam folder dengan judul pokok bahasan. Jangan lupa gunakan kualitas aset yang tinggi, contohnya gambar. Gunakan resolusi yang tinggi, dan terakhir adalah orisinalitas. Semua aset Anda adalah hasil karya Anda sendiri. Ini adalah flowchart yang menyesuaikan model Philips. Saya mencontohkan dari 3 pilihan menu, yaitu materi ujian dan sumber belajar.
di mana model Philips tadi kita kembangkan sampai sejauh ini, sampai flowchart. Dan bisa kita lihat di situ ada ujian dengan dua pilihan, games dan pilihan ganda. Flowchart ini tidak sempurna, tapi Anda telah mendapatkan materi tentang flowchart ini di pertemuan sebelumnya. Ini hanya sebagai bayangan untuk Anda memahami atau mengingat kembali flowchart yang telah saya sampaikan sebelumnya. Ini adalah contoh template yang mungkin bisa jadi Anda rancang dengan sangat sederhana. Contohnya saya memberikan menu dari flowchart ini, maka muncullah menu ini. Yang wajib adalah petunjuk. Di atas kita berikan petunjuk, ada materi, ujian, sumber belajar, dan kredit. Kredit isinya apa? Isinya adalah nama pengembang, ucapan terima kasih, dan lain sebagainya yang dirasa perlu untuk disampaikan pada multimedia. Isi dari tombol materi apa? Ada dua, pokok bahasan satu, pokok bahasan dua. Jika pokok bahasan Anda lebih dari dua, mungkin saja tombol materi berisi banyak. Ujian, sumber belajar. Ini adalah tampilan default, contoh sebuah template pada tampilan default. Di depannya ada judul, ada menu-menu, lalu bisa diberikan tombol keluar. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Jadi dari aset tadi, kalau kita membuat per pages, per halaman, maka halaman-halaman ini akan berlipat-lipat halaman. Contohnya, ini adalah menu yang on adalah ujian. Jadi halaman ujian ini isinya, nanti ketika diklik, maka muncul games dan pilihan ganda. Berikan petunjuknya, pilihlah salah satu untuk meneruskan langkahnya. Ini cara menggabungkan dengan aset. Untuk menjadi sebuah multimedia, maka template tadi dilengkapi sesuai dengan flowchart. Dengan panduan flowchart, maka Anda bisa melakukan centang pada flowchart yang telah selesai dikerjakan. Selanjutnya, flowchart yang belum selesai dikerjakan, berikan porsi halaman-halaman per flowchartnya. Contoh sederhana ini saya gunakan dengan PowerPoint, supaya Anda bisa memahami bagaimana Anda mengembangkan dengan aplikasi lainnya dengan lebih baik. Nah, supaya menjadi multimedia atau bisa disebut sebagai multimedia, pastikan syarat minimal multimedia. Pastikan tombolnya berfungsi dengan baik, kemudian compile ke bentuk aplikasi, dan buatlah sampul DVD atau packaging yang menarik, terakhir jual di marketplace. Saya ingatkan lagi, ini syarat minimal multimedia yang harus Anda kembangkan. Pertama, teks, ilustrasi gambar, video, audio, animasi, dan kontrol. Lalu dari mana semua ini? Anda boleh mengambilnya dari internet, asal tidak melakukan copy, jadi tidak plagiat. Kemudian packaging DVD, rancang sampulnya. Ini contoh salah satu sampul media pembelajaran. Oke, itu saja dari saya untuk mengingatnya. Dan saya akan upload contoh-contoh pembuatan multimedia secara sederhana. Anda mengembangkan sesuai dengan model-model yang Anda tentukan pastinya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali.